Kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Kurang semangat. Ulang lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat Pagi, Pak. Kalau pagi-pagi itu harus semangat ya. Iya, Pak. Saya mengikuti pelajaran juga dengan badan yang tegar, ya, sehingga apa yang kita pelajari bisa diserap dalam pikiran sehingga akan diingat terus untuk kedepannya ya anak-anak ya. Sehingga pagi-pagi harus semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita harus mengawalinya dengan doa. Saya minta Anak Ayu Kusuma Devi supaya pimpin kita ke dalam doa dulu. Iya, Bapak. Teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bapak? Terima kasih Anak Ayu sudah menghantar kita ke dalam doa. Baik, sebelum kita lanjut pada kegiatan kita hari ini anak-anak, saya cek dulu kehadiran kita. Karena kemarin saya lihat ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Nah, saya cek dulu kehadiran kita. Anak Alvan? Hadir. Anak Evan? Hadir, Pak. Anak Justin? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir semua ya? Hadir, Pak. Ya, Pak. Hadir semua. Terima kasih. Saya lihat kemarin Pak anak Alex tidak hadir. Hari ini sudah hadir. Terima kasih sudah hadir semua. Sudah sehat kembali, Pak. Oh, kemarin sakit. Iya, kemarin sakit batuk, Pak. Hari ini sudah hadir ya. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita kasih semangat dulu diri kita sendiri. Kita coba nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dulu. Saya minta anak Carolina pimpin kita supaya kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke dulu. Ya, anak Carolina, kita mulai, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan dipimpin. Suaranya Ibu Carolina tidak bisa dengar. Tidak dengar suaranya Ibu Carolina. Suaranya, Pak. Baik, Pak, coba Pak, anak Carolina lagi sakit, Pak. Coba anak Carolina usia. lagi sakit. Ya, saya Bukan sudah, anak Pak. Carolina tenggorokan lagi sakit. Ya, Pak. Saya Ya, sudah. Pak. Sakit Ya, gigi, teman-teman, kita menyanyi sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sudah, Pak. Sampai Ya. Terima kasih anak-anak. Kita tepuk tangan dulu karena kita sudah baik. Jadi lagu ini ya, ini untuk menghantar kita untuk mengikuti pelajaran sebentar ya. Jadi karena kita sebentar akan belajar tentang bagaimana keberagaman kebudayaan ya. Sehingga dari Sabang sampai Merauke itu terdiri dari pulau-pulau yang berbeda, otomatis budaya juga akan beragam ya. Benar tidak anak-anak? Benar, Pak. Ya, Ya, jadi Pak. terima kasih sekali lagi kepada anak Lucia yang sudah memimpin kita untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke. Baik. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Iya, jadi hari ini kita akan mempelajari di tema 1 yaitu indahnya kebersamaan, subtema 1 tentang keberagaman budaya bangsaku. Sehingga apa yang kita nyanyikan tadi yang secara bersama-sama itu menceritakan keberagaman dari Sabang sampai Merauke, berbeda pulau, berbeda budaya dan lain-lain. Ada banyak perbedaannya,
tetapi dibungkus dalam satu wadah yaitu NKRI ya. Baik. Masih Pak, masih. Jadi, materi yang akan kita pelajari hari ini ada dua, yaitu bahasa Indonesia. Materinya menentukan ide pokok, IPS tentang keberagaman budaya bangsaku ya. Jadi saya minta supaya saat pelajaran anak-anak pusatkan perhatian kepada apa yang dijelaskan ya. Pusatkan perhatian, pikiran supaya kita bisa belajar dengan baik ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, peserta didik mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, peserta didik mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Setelah wawancara sederhana, peserta didik mampu menyebutkan keberagaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Setelah eksplorasi, peserta didik mampu menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada di sekitarnya. Yang terakhir, setelah eksplorasi dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang sikap menghargai dan tidak menghargai keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa di lingkungannya. Saya bicara terlalu cepat mungkin anak-anak? Pas, Pas, Pak. Pak, pas. Ya. Hanya tidak lihat tulisannya, Pak. Hanya judul saja tadi. Sudah tidak lihat tulisannya kah? Iya, Pak. Pak, tidak kelihatan tulisannya. Kalau ini sudah lihat belum? Belum, Pak. Belum ya. Kalau begitu saya stop share dulu baru share ulang ya anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak, ya. Ya, Sudah, Pak. sudah, Pak, sudah. Oke. Apa yang anak-anak lihat di situ? Orang menari. Ayu menari, Pak. Sekarang perhatikan dulu gambarnya ya. Perhatikan baik-baik gambarnya. Seperti si Ayu nih sedang menari, Pak. Iya Pak, saya suka nari Pak. Baik. Satu-satu ya. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Saya, Coba Pak. satu-satu. Saya, Pak. Angkat tangan. Coba anak Ayu. Si Dayu sedang menari Bapak. Oh, sedang menari. Siapa lagi yang bisa Saya, jelaskan Pak. gambar ini? Saya, Pak. Iya, anak Evan, silakan. Ini, Pak, ada orang yang sedang menari dan di belakangnya itu ada rumah adat, Pak. Iya, ada lagi yang lain? Tidak ada ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah bisa menjelaskan gambar ini. Jadi benar ya. Jadi gambar di dalam, gambar anak yang sedang menari. Di situ dia menggunakan pakaian adat, semua perlengkapan dari perhiasan di kepala sampai di kaki. Itu perhiasan adatnya ya, perlengkapan adatnya. Di belakang juga ada rumah adat ya, itu. Itu yang ditunjukkan di dalam gambar ya anak-anak. Baik, iya ini lagi ada gambar anak-anak. Sekarang kita lihat di situ ada dua gambar ya. Gambar yang bagian atas dan gambar yang bagian bawah itu. Yang ada di dalam kotak. Sekarang kita perhatikan sama-sama dulu ya anak-anak. Coba cermati dulu gambarnya. Coba. Sudah perhatikan gambarnya anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Pak, Sekarang saya mau tanya, gambar apakah yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ayo, satu-satu. Saya, Siapa? Pak. saya Pak. Coba, Gambar anak, orang menari. anak Lucia dulu. Iya, gambar yang di atas, Pak. Gambar orang yang sedang menari. Dan yang di bawah, mereka rupanya berbeda keyakinan, Pak. Tetapi mereka bersama. Iya, menurut anak Lucia, gambar yang pertama, gambar orang yang sedang menari. Gambar yang kedua, gambar orang yang berbeda keyakinan. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk anak Lucia. Coba anak Stefan dulu. Coba, menurut anak Stefan, gambar yang pertama dan yang kedua itu, dia menunjukkan apa? Saya, Pak. Iya, anak Evan sudah. Iya, gambar yang pertama itu, Pak, orang yang
berbeda sukunya Pak, beda budayanya. Ya, Karena di situ ada yang menari dengan rumah adat masing-masing. Yang kedua itu Pak, tentang agama, perbedaan agama keyakinan. iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk anak Evan. Jadi apa yang dijawab oleh anak Evan itu benar ya. Jadi yang pertama itu di situ ada gambar rumah adat, ada gambar orang yang mengenakan pakaian adat, ada orang yang sedang menari. Jadi di situ berbeda-beda ya. Gambar yang kedua juga itu menunjukkan perbedaan agama ya. Baik, sekarang saya mau tanya lebih lanjut. Di bagian yang pertama itu, apakah ada perbedaan dari setiap gambar? Siapa yang bisa jawab? Gambar yang pertama, apakah ada perbedaan di setiap gambar? Ada Pak. Ada Pak. Rumah adatnya berbeda. Pakaiannya Pakaiannya berbeda. Bentuk rumahnya beda Pak. Bentuk Nah, rumahnya apalagi? berbeda. Apalagi? Warna kulit juga beda. Tariannya juga berbeda. Rambutnya. Ada yang Apalagi? laki-laki, ada yang perempuan, Pak. Ada laki-laki, ada yang perempuan. Ya, itu perbedaan gambar yang pertama. Gambar yang kedua, ada perbedaan tidak? Ada Pak. Kalau ada perbedaan, siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira yang bedanya itu apa? Pakaiannya Pak. Satu-satu supaya teman-teman yang lain dengar. Satu-satu ya. Ada yang tidak pakai, ada rambutnya itu Pak. Oh iya, menurut anak Alfat, ada yang tidak punya rambut ya. Ya. Menurut anak Alfan, ada yang tidak punya rambut. Itu penjelasan yang pertama. Ada lagi yang lain? Ada yang ikat kepalanya itu Pak. Ada yang ikat kepala. Kira-kira menurut anak Evan yang ikat kepala itu menunjukkan apa itu? Anak Evan. Mungkin dia sakit kepala Pak. Oh iya, menurut anak Evan mungkin dia sakit kepala. Ada lagi jawaban yang lain? Tidak ada ya. Jadi saya jelaskan dari yang pertama dulu ya anak-anak. Saya jelaskan dari yang pertama. Nah, bagai gambar yang pertama itu menunjukkan perbedaan budaya, perbedaan suku, ya, perbedaan pakaian adat, perbedaan tarian adat, dan banyak perbedaannya. Jadi bagian yang pertama itu dia gambar mau menunjukkan bahwa di Indonesia itu terdiri dari banyak suku, ya, banyak seni, baik itu dari tarian berbeda-beda, ya, pakaian adat berbeda dan lain-lain, ya. Jadi banyak perbedaan di Indonesia karena memang Indonesia itu terdiri dari banyak pulau sehingga budaya juga berbeda, suku juga berbeda, pakaian adat berbeda, tarian tradisional berbeda, ya. Bahasa juga berbeda, bahasa daerahnya ya. Itu gambar yang pertama. Sekarang saya akan jelaskan gambar yang kedua. Jadi gambar yang kedua itu gambar menunjukkan perbedaan agama ya. Jadi seperti yang dijawab oleh anak Alfan itu ada yang botak, jadi itu saudara kita yang beragama Buddha. Biasanya biksu itu mereka menggunting rambutnya itu pelontos ya, atau yang anak Alfan bilang tadi botak ya. Nah, anak Evan tadi bilang ada yang ikat di kepala, katanya mungkin sakit ya. Jadi itu dia punya perlengkapan saat ibadah. Itu saudara kita yang beragama Hindu ya, ada ikat kepalanya dan lain-lain. Jadi gambar yang kedua itu menunjukkan perbedaan agama. Anak-anak, supaya diketahui bahwa perbedaan-perbedaan yang sudah kita sebutkan dan sudah kita jelaskan tadi, itu tetap dibungkus dalam satu wadah, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu ya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi biar agama berbeda, biar suku berbeda, pakaian adat berbeda, rumah adat berbeda, dan lain-lain perbedaan itu, tetap kita adalah satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paham anak-anak? Paham Pak. Paham. Ya.
Dengar tidak penjelasan saya dari tadi? Dengar, Dengar, Pak. Pak, dengar. Oh iya, terima kasih. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah melihat perbedaan di dalam gambar tadi ya. Di dalam gambar yang sudah Bapak tunjukkan, kita sudah lihat sama-sama bahwa ada perbedaan. Banyak perbedaan tadi ya. Nah, sekarang kita coba lihat di kelas kita. Ya. Adakah di kelas kita ini yang mempunyai suku agama yang berbeda? Ya, Pak. Pak. Ada tidak? Ada. Ya, kalau ada, coba sebutkan suku dan agama apa saja yang ada di kelas kita ini. Saya Muslim, Pak. Iya, anak Alfan Dari Muslim. suku saya Katolik. Ya, Saya siapa lagi? Bugis, Pak. Kristen, Pak. Nah, anak Alfan tadi mengatakan bahwa dia Muslim. Suku Suku Bugis, apa Pak. anak Alfan ini? Bagaimana, Pak? Sukunya anak Alfan, suku apa? Tadi Suku agama Bugis, Muslim. Pak. Suku Bugis. Oh iya, jadi anak-anak, anak Alfan sudah mengatakan tadi bahwa dia agama Muslim, sukunya suku Bugis. Terima kasih anak Alfan sudah menyebutkan jati dirinya baik dari suku maupun agama. Mungkin ada anak-anak lain yang mempunyai perbedaan dengan anak Alfan? Saya, Pak. Iya, Pak. Ya, coba anak Andreas, coba jawab dulu. Apakah sebutkan suku dan agama yang ada di kelas. Kalau anak Andreas agama apa, suku apa? Coba. Pak, saya agama Kristen, Pak. Suku Sumba. Iya, jadi anak Andreas ini agama Kristen, suku Sumba. Sudah 2 orang ya. Saya, Pak. Oh iya, Saya, Pak. silakan anak Evan. Saya, Pak. Saya agama Katolik, suku Flores, Pak. Oh iya, anak Evan agama Katolik, suku Flores. Baik, anak-anak, dari ketiga teman-teman kalian yang sudah menyebutkan suku dan agama tadi, ada tidak perbedaan dari ketiga teman-teman kalian itu? Ada, Pak. Ada perbedaan. Ada, Pak. Perbedaannya apa-apa saja tadi anak-anak? Perbedaan agama dan sukunya. Agama, Pak. Beda Ya, suku, perbedaan agama dan suku. Anak Alfan tadi agama Muslim, suku Bugis. Anak Andreas tadi agama Kristen, suku Sumba. Anak Evan agama Katolik, suku Flores. Ada teman-teman yang lain yang mempunyai perbedaan dari ketiga teman kita tadi? Mungkin ada lagi yang berbeda agama dan sukunya? Saya, Pak. Tidak ada, Pak. Saya sama Coba, dengan anak Ayu. Stefan, Pak. Saya agama Hindu suku Bali, Pak. Oh iya, jadi anak Ayu ini agama Hindu, suku Bali. Seperti yang Pak Evan sebutkan tadi ya. Misalnya tadi saat upacara keagamaan ada ikat di kepalanya untuk laki-laki. Benar tidak anak Ayu? Benar, itu udeng namanya. Iya, berarti benar ya. Baik, jadi anak-anak kita sudah mendengar bahwa di kelas kita juga mempunyai perbedaan ya. Yaitu perbedaan agama, perbedaan suku, otomatis bahasa juga berbeda, bahasa daerahnya. Benar tidak? Iya, Pak. Iya. Benar. Jadi anak-anak, di dalam kelas kita tidak boleh melihat perbedaan-perbedaan itu ya. Karena sebenarnya kita itu satu ya. Kita adalah Indonesia ya. Kita adalah masyarakat Indonesia. Kita dibungkus dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada negara agama itu, negara agama itu, negara suku itu tidak ada ya. Kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Pak. Paham. Pak, paham. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Ada yang ingin? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Sudah paham. Iya, baik. Terima kasih kalau sudah paham. Berarti kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke tadi memacu semangat kita untuk belajar. Benar tidak anak-anak? Benar, Pak. Pak.
Baik, sekarang kita lanjut anak-anak. Saya menjelaskan sedikit bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi keberagaman tersebut merupakan anugerah ya. Jadi keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Ya. Jadi kita perlu mensyukuri keberagaman tersebut ya anak-anak. Karena dari keberagaman tersebut kita tetap dibungkus dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita perlu mensyukuri keberagaman tersebut. Baik anak-anak, jadi kita sebelum kita lanjut saya bagikan dulu teks ya. Teks bacaan supaya sebentar kita sama-sama membaca ya. Baik, jadi berikut bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia ya. Ya, judulnya Pawai Budaya. Jadi di teks itu anak-anak ada lima paragraf ya. Jadi kita baca, kita selingan ya, bacanya selingan. Laki-laki baca paragraf pertama, lanjut paragraf kedua perempuan ya. Setelah itu lanjut paragraf ketiga laki-laki lagi. Begitu ya anak-anak, paham? Ya, Pak. Ya, Pak. Sekarang laki-laki duluan ya, atau perempuan Ya. duluan? Laki-laki, Pak. Oke, laki-laki. Ya, sekarang saya berikan kesempatan kepada anak laki-laki supaya membaca paragraf yang pertama. Semua, Pak. Iya, baca dulu paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Pabakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, terima kasih kepada anak Evan yang sudah membacakan teks yang berjudul Pawai Budaya di paragraf yang pertama. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua ya. Saya berikan kesempatan kepada anak perempuan. Siapa yang mau membaca di paragraf kedua ini yang perempuan? Saya berikan kesempatan dulu. Iya, coba anak Lucia baca paragraf yang kedua dulu. Baik. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Iya, Rombongan terima laki-laki. kasih, anak Lucia. Tepuk tangan Ya. dulu untuk anak Evan dan anak Lucia. Baik anak-anak, karena tadi sudah ada perwakilan untuk membaca, kita coba satu kali lagi membaca. Ini kita baca masing-masing ya, karena saya sudah bagikan teks tadi, kita baca masing-masing. Baca sampai selesai, baca untuk dimengerti ya tentang teks yang berjudul Pawai Budaya ini ya. Baik anak-anak, saya berikan kesempatan untuk membaca 5 menit ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, silakan membaca. Sudah, Pak. Sudah? Iya. Baik, anak-anak. Jadi sebentar saya akan membagikan LKPD yang terdiri dari 4 LKPD ya. Ada 4 LKPD yang sebentar harus kalian kerjakan secara kelompok ya. Baik, sebelum kalian bergabung ke dalam kelompok ya, sebelum kalian bergabung ke dalam kelompok, saya mau menjelaskan bahwa setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok? Yang pertama, ya, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama. Yang ketiga, temukan unsur inti kalimat utama.
unsur inti kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham, Pak. Pak. Baik, kalau sudah paham, sekarang kita bentuk kelompok ya. Jadi kita bagi ke dalam 5 kelompok ya. Kita bagi ke dalam 5 kelompok. Sehingga sebentar, nah, untuk menentukan gagasan pokok ya. Jadi setiap kelompok, contoh kelompok 1 berarti dia mencari gagasan pokok di paragraf pertama, begitupun dengan gagasan pendukungnya. Paham? Itu untuk kelompok 1 ya. Paham, Pak. Sampai sini paham? Nah, untuk kelompok 2, temukan gagasan pokok di paragraf kedua dan gagasan pendukung di paragraf kedua. Begitupun untuk kelompok 3, 4, dan 5. Karena bacaan tadi terdiri dari 5 paragraf, maka setiap kelompok harus menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf ya, sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Iya, Pak. Iya. Baik, Pak. Saya sudah bagi kelompok. Jangan lupa di setiap kelompok itu tentukan notulennya, siapa ketuanya, dan harus aktif ya. Ketua harus perhatikan anggota kelompok supaya aktif di dalam kelompok ya anak-anak. Baik. Pak. Siap. LKPD itu LKPD yang pertama. Nah, LKPD yang kedua ya. Di dalam kelompok itu bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Saya sudah kasih contoh di sini. Contoh, nama Diego, daerah asal Padang, ciri khas daerah. Di situ ada makanan, makanannya rendang. Habis itu ada rumah adat, rumah gadang. Bebas di situ sebentar ya, di ciri khas daerah itu. Entah dia mau tulis di situ pakaian adat, bahasa daerah, ya. Di ciri khas daerahnya itu bebas ya. Baik, Iya, Pak. Pak. Kita pilih berapa teman, Pak? Ya, sebanyak teman yang ada di dalam kelompok itu ya. Baik, Pak. Baik. Nah, setelah mendapatkan informasi, ini lembar kerja berikut ya. Setelah mendapatkan informasi dari pertanyaan tadi di LK yang kedua, di situ ada pertanyaan ya. Kerjakan sesuai pertanyaan itu ya. Ada di LK itu anak-anak ya. Sudah bisa Ya, lihat toh? Pak. Siap, sudah, Pak. Nah, sekarang ini yang LK yang berikut. Di kelompok sebentar, tuliskan pada kolom apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan ya. Bagaimana kalian menghargai perbedaan yang ada, baik itu perbedaan suku, bahasa, agama, tuliskan di dalam LK itu. Bagaimana sikap menghargai keberagaman. Paham toh? Ya. Paham, Paham, Pak. Yang berikut. Nah, LK yang berikut. Tuliskan juga contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Tadi contoh sikap yang menghargai ya. Sekarang yang tidak menghargai keberagaman ya. Paham toh? Ya, Pak. Ya, Paham. saya sudah beri contoh di situ ya. Baik. Sekarang saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan LK. Jangan lupa yang menjadi ketua kelompok itu perhatikan teman-teman, minta pendapat teman-teman ya. Tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Kalau namanya kerja kelompok berarti kerja harus berdasarkan pemikiran bersama ya. Iya, Sudah, Pak. sudah Pak, sudah selesai. Sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah selesai, sekarang saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompoknya anak Evan ya. Sekarang presentasikan hasil kerja kelompoknya.
pada paragraf 1 adalah terima kasih Pak, sudah Pak. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kita lanjut ke kelompok 2, maaf ya anak-anak, sebelum kita lanjut ke kelompok 2, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi hasil kerja dari kelompok 1. Sudah pas, Pak. Sudah pas, Pak. Berarti sudah pas ya? Ya Pak. Baik, kalau begitu, kalau sudah pas, saya persilahkan kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Tidak dengar suaranya Nak Carolina. Pak. Oke, terima kasih kepada kelompok 5. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain atas hasil kerja dari kelompok 5? Saya Tidak ada, persilakan. Sudah ada, Pak. Sudah sesuai, Pak. Berarti paham apa yang dikerjakan oleh kelompok 5 ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada kelima kelompok. Oh ya, saya persilakan kelompok 5 untuk kembali ke tempat dulu. Jangan sampai berdiri terus di depan kelas. Baik, sekali lagi terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengerjakan LK tadi, sudah mengerjakan dengan baik. Ya. Baik, saya mau menjelaskan tentang LK tadi ya, supaya lebih dipahami oleh anak-anak sekalian ya. Baik, jadi untuk gagasan pokok, ya, gagasan pokok dari paragraf pertama tadi, itu terletak pada kalimat yang pertama ya, terletak pada kalimat pertama. Coba lihat dulu di teks itu. Coba lihat kalimat pertama. Sudah lihat? Sudah Pak. Iya, jadi itu gagasan pokoknya terletak pada kalimat pertama. Jadi kalimat-kalimat lain itu merupakan pendukung dari kalimat utama tersebut atau pendukung dari gagasan pokok tersebut ya. Untuk paragraf yang kedua ya. Paragraf kedua, coba lihat paragraf kedua dulu anak-anak. Coba ada di teks itu paragraf yang kedua. Kalimat gagasan pokok dari paragraf kedua itu juga terletak pada kalimat yang pertama ya. Terletak pada kalimat pertama dan kalimat-kalimat lainnya itu merupakan gagasan pendukung. Baik, untuk gagasan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung sudah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah mengerti, Pak. Ya. Tadi kita lihat LK yang kedua, jadi seperti yang sudah dipresentasikan tadi bahwa memang padahal di kelompok itu bahkan di kelas itu mempunyai perbedaan ya. Perbedaan suku ya. Di kelas juga ternyata ada perbedaan suku, perbedaan agama, bahasa daerah ya. Jadi sebagai warga negara yang baik ya, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut ya. Seperti yang kalian sudah jawab di LK tadi, bagaimana sikap kita menghargai keberagaman ya. Sikap yang baik untuk menghargai keberagaman ya. Jadi kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, sekarang saya mau menjelaskan sedikit tentang bagaimana selain yang sudah didiskusikan di dalam kelompok, sudah dipresentasikan tadi, bagaimana contoh sikap ya menghargai keberagaman ya. Jadi contoh sikap menghargai keberagaman selain yang sudah dijelaskan oleh kelompok masing-masing tadi, bahwa yang pertama itu sikap menghargai itu yaitu salah satunya menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan apa saja? Jadi ketika ada perbedaan itu kita harus menghargai. Yang kedua, belajar mengenal perbedaan antara daerah. Jadi kita perlu belajar mengenal perbedaan sehingga ketika kita bertemu, kita sudah tidak asing lagi, kita tidak sungkan lagi ketika bertemu dengan teman-teman kita yang berbeda. Yang berikut, jadi sikap menghargai keberagaman yang berikut itu jadi dari teman-teman memiliki
misalnya memiliki perbedaan yang beragam, ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman dalam hal sikap menghargai itu, ya, keberagaman. Tidak boleh membedakan teman. Contoh tadi, misalnya anak Alvan beragama Muslim, anak Alex beragama Kristen. Tiba-tiba di dalam kelas anak Alex tidak mau berteman dengan anak Alvan karena anak Alvan beragama Muslim. Tidak boleh seperti itu, ya, anak-anak. Iya, Pak. Tidak boleh seperti Iya, itu. Pak. Begitupun anak Alvan, tidak boleh misalnya anak Lucia beragama Katolik, anak Alvan beragama Muslim, tidak boleh membedakan itu. Jadi tetap harus berteman dengan anak Lucia, ya, anak Alvan. Tidak boleh berteman Ya, itu Pak. melihat agama, melihat suku, melihat budaya, dan lain-lain. Tidak boleh seperti itu, ya, anak-anak. Ya, Pak. Iya. Baik. Jadi sebenarnya banyak sekali sikap, ya. Sikap kita untuk menghargai keberagaman itu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, ada lagi satu. Misalnya saat perayaan keagamaan, ya. Saat perayaan keagamaan. Misalnya Katolik, misalnya merayakan Hari Raya Natal. Teman-teman yang agama Muslim, yang agama Hindu, agama Buddha, dan lain-lain, itu tidak boleh sungkan untuk pergi mengunjungi teman-teman kita yang Katolik. Begitupun kalau perayaan keagamaan dari agama-agama lain. Kita yang Katolik atau kita yang Muslim tidak boleh sungkan untuk silaturahmi, ya, ke teman-teman kita yang merayakan hari besar keagamaannya. Ya, sampai di sini paham anak-anak? Paham. Paham, Pak. Baik. Ya. Jadi Indonesia sebenarnya terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, ya. Namun tetap dalam satu badan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ah, benar. Ada lagi yang lain? Ayo anak-anak. Ada lagi? Menghargai dan bersyukuri, Pak. Iya, saling menghargai terhadap perbedaan yang ada dan mensyukuri atas keberagaman, ya, seperti itu. Itu yang mau disampaikan oleh anak Ayu, ya. Itu saja jawabannya anak-anak. Atau mungkin ada jawaban lain? Jawaban yang sudah dijawab oleh anak-anak tadi itu benar, ya. Berarti apa yang kita pelajari tidak sia-sia, ya. Ternyata anak-anak ini bisa memahami apa yang sudah dijelaskan. Melalui diskusi juga, anak-anak saya lihat bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajari, ya. Baik, untuk lebih lanjut, apa yang kita sudah pelajari, kita coba cek pengetahuan kita melalui evaluasi, ya. Kita evaluasi dulu, ya. Sekarang saya bagikan soal evaluasi supaya kita kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh menyontek, ya. Jadi kerja apa yang Ya, berdasarkan Pak. apa yang dipahami saja, ya. Ditanya dan apa yang dipahami itu yang dijawab, ya. Tidak boleh menyontek jawaban teman. Nanti kalau jawaban teman salah, kita juga ikut salah. Tidak boleh seperti itu, ya. Kerja Iya, mandiri. Ya, sekarang saya berikan kesempatan kita kepada anak-anak untuk mengerjakan soal evaluasi. Saya berikan kesempatan 5 menit, ya. Ya, Pak. 10 nomor itu cukup 5 menit. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Pak. Sudah semua? Sudah. Ya, Ada yang belum? sudah. Ya, Pak. Sudah semua. Anak Anda sudah? Sudah, Pak. Iya, kalau sudah semua, saya minta ketua kelas untuk jalan dari depan supaya kumpul lembar jawaban soal evaluasi itu, ya. Ya, Pak. Ya, silakan ketua kelas kumpulkan itu lembar jawabannya. Sudah? Sudah. Baik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ya, dapat dipahami dan diingat sampai kapanpun, ya. Baik, karena sudah selesai evaluasi, maka
Pelajaran kita untuk hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Jadi Ya, Pak. sebelum pulang, karena sekarang musim hujan, pulang sekolah itu jangan lupa. Ya, Pak. Baik, sebelum pulang anak-anak, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa ya. Saya minta anak Alvan pimpin kita ke dalam doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya, biar kita selamat sampai rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Iya, terima kasih anak Alvan yang sudah mengantar kita ke dalam doa untuk pulang. Nah, sekarang kita saatnya untuk pulang. Selamat siang anak-anak, sampai bertemu besok ya. Ya, Pak. Selamat siang, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.